Keesokan paginya, mereka pergi ke padang rumput sesuai instruksi Seal, di mana mereka disambut oleh dua familiar lagi, seekor harimau putih dan seekor burung. Takumi memeriksa status mereka, dan kucing besar itu adalah monster peringkat S yang bisa mengendalikan angin dan berlari di udara. Burung itu adalah Thunderhawk peringkat A, makhluk yang bisa mengendalikan petir dan memiliki kecepatan serangan yang tinggi. Anak-anak menanyakan nama mereka, jadi Takumi memberi nama harimau itu Feet dan burung itu Bolt. Anak-anak dengan cepat mengenal mereka melalui mengelus monster tingkat tinggi itu. Pendatang baru itu memasangkan kalung yang diberikan oleh Seal pada makhluk-makhluk itu. Kalung-kalung itu seharusnya bekerja saat monster menggunakan kemampuan menyusut mereka, yang mereka tunjukkan dengan takjub oleh si kembar. Takumi sangat senang karena familiar sekarang bisa mengikuti mereka ke kota, karena mereka terlihat seperti kucing dan anjing peliharaan dalam keadaan itu. Alan dan Elena juga menginginkan kalung, jadi wali mereka memberi mereka beberapa kalung yang terlihat seperti kalung surfer. Leontin bulu memberikan resistensi sedang terhadap serangan sihir. Cincin emas memberikan kekebalan rendah terhadap serangan fisik, dan cincin perak adalah penanda yang menunjukkan lokasi si kembar di peta Takumi. Dia juga memutuskan untuk memberikan mereka masing-masing tas sihir, yang memungkinkan mereka untuk menyimpan barang-barang. Peningkatan ini semakin memberikan tampilan petualang kepada mereka. Mereka kembali ke kota setelah mengambil anggota baru dari partai mereka. Bolt diperintahkan untuk tetap berada di bayangan Takumi sebelum mereka pergi. Mereka menggunakan ID baru mereka untuk mendapatkan akses kembali ke kota. Takumi yakin bahwa anak-anak senang memiliki barang-barang milik mereka sendiri. Perhatian Elena tertuju pada sebuah toko, jadi mereka masuk ke dalam dan Takumi membelikannya beberapa pita untuk menghiasi rambutnya. Para orang dewasa berkomentar betapa menggemaskannya dia. Takumi membeli sepasang lagi dan dia memilih warna hitam agar cocok dengan rambutnya. Alan tidak menginginkan apapun dari toko karena sebagian besar barang-barangnya ditujukan untuk perempuan. Penjual meminta izin untuk mendandani si kembar dengan beberapa pakaian yang telah dia buat. Mereka mengadakan pertunjukan mode kecil yang dinikmati semua orang. Takumi bahkan membeli beberapa potong pakaian. Malam itu, dia berpikir untuk membelikan sesuatu untuk Alan juga, agar dia tidak merasa tersisih. Dia dibangunkan keesokan harinya oleh anak-anak dan familiarnya. Hari ekspedisi pertama mereka untuk berburu monster telah tiba. Mereka pergi dengan pasukan gabungan elit dari ksatria dan petualang untuk membasmi makhluk-makhluk di hutan Gaya yang bisa membahayakan orang. Lokasi dan eliminasi sarang mereka adalah target utama. White Wing Party tiba di gerbang depan, di mana ekspedisi mempersiapkan diri sebelum berangkat. Granvold senang mereka berhasil sampai di sana. Alan dan Elena masih belum akrab dengannya. Takumi memastikan bahwa Kapten memintanya untuk ikut dalam misi ini, mengetahui bahwa anak-anak akan ikut serta. Wakil Kapten Isaac memotong pembicaraan untuk memperkenalkan dirinya. Keduanya berjabat tangan untuk meresmikannya. Isaac menggoda Granvold dengan komentar tentang betapa mendesaknya orang itu bisa. Setelah beberapa olok-olok antara kedua perwira ksatria itu, Takumi lebih dari senang untuk ikut serta, karena ini akan menjadi pengalaman yang baik bagi mereka. Wakil Kapten masih sulit percaya bahwa anak-anak adalah petualang. Granvold meyakinkan wakilnya bahwa anak-anak itu kuat. Takumi mengangkat anak-anak itu untuk membuat mereka lebih nyaman di hadapan Kapten. Granvold memberikan perintah untuk bergerak dan memberi isyarat kepada White Wings untuk bergabung dengan keretanya. Takumi dan si kembar merasakan seseorang melihat mereka, dan dari getarannya dia menduga bahwa pandangan itu berasal dari seseorang yang tidak setuju membawa anak-anak. Sang wali merasa lega melihat anak-anak sudah tenang saat mereka naik kereta selama 1 jam menuju hutan. Beberapa ksatria telah mendengar segalanya tentang anak-anak petualang dan berharap bisa bekerja dengan mereka. Rombongan akhirnya tiba di hutan, dan Granvold mengeluarkan peta saat dia memberikan pengarahan kepada semua orang. Ini akan menjadi operasi 5 hari. Mereka akan terbagi menjadi 3 unit yang akan bepergian secara terpisah dan bertemu di titik yang ditandai di mana mereka akan mendirikan kamp. Kapten memperkenalkan Takumi kepada para petualang yang akan bergabung dengan kelompok mereka. Pemimpin kelompok, Rudolph, berdiri tegak dengan anggota lain dari kelompok Dragon's Breath saat mereka saling bertukar salam.
Takumi terkesan mendengar bahwa Rudolf adalah petualang peringkat A. Kapten memberikan perintah untuk bergerak sebelum mereka tertinggal. Tak lama setelah itu, si kembar menunjukkan ketika mereka merasakan monster mendekat. Rudolf memerintahkan salah satu anggotanya untuk menggunakan keterampilan deteksinya untuk memeriksa, tetapi dia tidak menemukan apa-apa. Takumi mengungkapkan dalam hati bahwa keterampilan persepsi si kembar memiliki jangkauan yang luas. Ini terbukti saat monster hanya muncul di radar pria itu ketika semakin mendekat. Seekor serigala merah muncul, tetapi si kembar dengan cepat mengalahkannya hingga semua orang terkejut. Takumi merasa kecewa. Dia lupa memberitahu mereka untuk tetap rendah selama ekspedisi. Dia memuji mereka atas pekerjaan yang baik, tetapi dengan sopan memberitahu mereka bahwa orang dewasa juga ingin melawan monster, jadi mereka harus berhenti terlibat untuk sementara. Granvolt tidak percaya bahwa anak-anak baru saja mengalahkan monster peringkat C, tetapi Takumi terkejut dengan reaksinya karena dia menyaksikan mereka menangani petualang peringkat C di Aula Guild. Kapten berpikir itu karena pria itu lengah karena mereka adalah anak-anak. Takumi mengungkapkan bahwa dia bertemu anak-anak itu di hutan Gaia, jadi ini adalah wilayah mereka. Semua orang tercengang bahwa si kembar bisa bertahan di lingkungan yang begitu berbahaya sendirian. Wali mereka tidak yakin apakah mereka bertahan hidup dengan mengalahkan monster atau melarikan diri dari mereka. Tetapi dia yakin bahwa mereka berada di hutan setidaknya selama beberapa hari. Dia menjelaskan bahwa Ellen dan Elena sudah kuat saat mereka bertemu. Sly melihat dengan perasaan sedikit bersalah karena memberikan tanggung jawab seperti itu kepada Takumi, tetapi dia yakin bahwa pria itu bisa menanganinya. Dia hanya berharap mereka bisa keluar dari hutan dengan selamat. Setelah melihat seberapa kuat mereka, Kapten memberi izin kepada si kembar untuk berkeliling selama mereka tetap bersama unit. Anak-anak itu pergi dan menemukan beberapa lendir, yang merupakan bahan yang digunakan dalam obat-obatan yang meredakan gatal. Isaac mengingat bahwa Kapten mengeluh beberapa waktu lalu tentang tidak ada yang menjual obat untuk gatal. Takumi menduga bahwa pria itu menderita kaki atlet. Isaac menghentikan Granvolt untuk mengambilnya dengan tangannya karena spora menyebabkan ruam. Wakil kapten mulai memberi ceramah kepada kapten. Salah satu ksatria mengungkapkan bahwa ini bisa berlangsung hingga 1 jam. Takumi merencanakan sesuatu dan mengirim si kembar ke Isaac untuk memberinya sedikit lumut. Ini memberi Granvolt kesempatan untuk melarikan diri saat dia berurusan dengan anak-anak. Mereka diingatkan tentang lingkungan yang berbahaya ketika 6 Orcs dan 1 High Orcs berjalan menuju mereka. Rudolf dan partainya menghadapi High Orc. Takumi dan yang lainnya menangani sisanya. Pendatang baru itu mengalahkan lawannya dengan 1 pukulan, sementara para perwira bekerja sama untuk menangani lawan mereka. Setelah pertempuran, Granvolt sedikit agresif saat mencoba mencari tahu bagaimana Takumi berhasil mengalahkan Orcs dengan cepat. Pendatang baru itu menunjukkan betapa cepatnya para perwira juga mengalahkan makhluk itu. Kapten menolak percaya bahwa Takumi adalah peringkat A dan memerintahkan Rudolf untuk memberitahu Master Guild agar menaikkan peringkatnya. Saat mereka kembali, Takumi terkejut mengetahui bahwa rekomendasi dari petualang peringkat tinggi bisa membuat Master Guild menaikkan peringkat seseorang sampai tingkat tertentu. Isaac mengubah topik saat dia menyatakan kekhawatirannya bahwa mereka bertemu dengan segerombolan monster dan mereka belum berada di dalam hutan yang dalam. Rudolf berkomentar tentang betapa hutan tampak lebih sepi dari biasanya. Takumi merasa mereka harus menyelidiki untuk berjaga-jaga. Ketegangan pecah saat anak-anak meminta camilan kepada wali mereka. Granvolt tidak percaya bahwa si kembar sedang makan roti legendaris. Ini adalah produk roti isi yang diajar Takumi kepada Rode, cara membuatnya. Ini menjadi hit besar dan fakta bahwa itu terbatas membuatnya semakin dicari. Kapten meminta anak-anak untuk memberinya sedikit, tetapi mereka menolak. Takumi bisa melihat bahwa yang lain menginginkan roti itu, jadi dia memutuskan untuk memberi mereka masing-masing 1, karena dia memiliki cukup banyak. Mereka semua menikmatinya begitu banyak, sehingga meningkatkan energi mereka untuk bekerja lebih keras. Saat mereka melanjutkan perjalanan, sebuah suar merah menarik perhatian mereka. Kapten mengungkapkan bahwa ini berarti salah satu unit meminta bantuan. Mereka semua bergegas ke area itu, tetapi Kapten menyarankan agar mereka menghemat kekuatan dan stamina karena mereka mungkin perlu bertarung saat tiba.
Takumi memberitahu semua orang bahwa dia akan maju. Dia kemudian mengangkat si kembar dan menggunakan mantra angin untuk melesat ke depan. Mereka tiba dan menemukan sebuah unit yang terdesak oleh segerombolan varian berdarah serigala merah berperingkat tinggi. Dia juga melihat bahwa seseorang terluka. Dia melengkapi katana air dan meminta bantuan Alan dan Elena. Trio itu melompat turun dan dengan cepat mengalahkan mereka. Yang lain tiba tak lama setelah itu dan terkejut bahwa mereka menangani semuanya sendirian. Granvolt berterima kasih kepada mereka dan mengakui kekuatan mereka karena dia tidak tahu bahwa mereka berada di level itu. Mereka semua sulit mempercayainya. Kapten menepuk punggung Takumi dengan agresif, menyatakan bahwa dia tidak terlihat begitu kuat. Wakil kapten ingin dia berhenti, kalau tidak si kembar akan menendangnya hingga tahun berikutnya. Dia bahkan memberi izin kepada mereka untuk melakukannya jika kapten melakukan sesuatu yang tidak sopan. Takumi memberi batasan jika mereka melakukannya, tetapi semua orang tertawa saat Granvolt mengeluh. Kegembiraan berakhir ketika Takumi merasakan tatapan itu lagi. Anak-anak datang kepadanya saat dia mencoba menghibur mereka. Pria itu sekarang yakin bahwa ada sesuatu yang jahat di hutan. Seseorang terlihat mengamati mereka dari bayang-bayang.